Selasa, 15 Februari 2022, pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM didampingi PLT Kepala BPBD Kabupaten Tulungagung Suroto Esos MM, PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung Robinson P. Nadea SHMH, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung Anang Prastianto STMSI, serta Kepala Perangkat Daerah dan stakeholder terkait telah meninjau langsung lokasi bencana banjir di ruas Jalan Besuki Campur Darat yang dimulai tepat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Penyebab utama banjir di ruas Jalan Besuki Campur Darat diakibatkan intensitas hujan yang cukup tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir belakangan ini. Hal ini berakibat pada daerah berbatasan dengan pegunungan mengalami kelongsoran atau sedimentasi sehingga menyebabkan infrastruktur saluran tidak dapat membendung intensitas air yang berakibat lubernya air memenuhi ruas jalan. Saat Bupati Tulungagung tiba di lokasi, terlihat genangan air cukup tinggi di ruas jalan yang mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Bupati Tulungagung memerintahkan dinas terkait yaitu BPBD, Dinas PUPR, dan Dinas Permukiman Kawasan Perumahan yang memiliki tanggung jawab kawasan ruas jalan untuk bersinergi serta bekerja sama segera membenahi infrastruktur saluran dan jalan guna melancarkan akses jalan bagi masyarakat sekitar. Lebih lanjut, Bupati Tulungagung juga menyampaikan kondisi ruas jalan tergenang air sangat membahayakan bagi pengguna jalan, terutama kendaraan bermotor yang melintas. Pihaknya mengerahkan alat berat sebagai upaya membuatkan saluran jalannya air agar genangan tersebut tidak menutup permukaan ruas jalan. Sementara itu, Bupati Tulungagung juga menyampaikan setelah akses jalan ini bisa dilalui normal kembali, akan direncanakan proses perbaikan jalan yang rusak karena banjir. Pagi hari ini kita akan lihat ke lokasi karena di Tulungagung ini terjadi satu curah hujan yang cukup tinggi dalam 5 hari terakhir. Praktis akan berakibat kepada daerah-daerah yang berbatasan dengan pegunungan terjadi satu kelongsoran atau sedimentasi, dan kita tahu di atas itu tanaman pohon penahan sedimen itu sudah mulai berkurang, kita gunakan untuk tanaman bercocok tanam jagung. Nah, ini yang perlu sosialisasi kepada masyarakat bahwa lingkungan itu apabila tidak ditata, ekologinya, lingkungannya akan rusak. Nah, oleh karena itu perlu kesadaran bersama seluruh warga lah. Boleh menanam tapi juga harus memperhatikan sabuk gunung pembatas itu juga harus dikasih tanaman-tanaman yang mempunyai akar gudang yang bisa ikut menahan sedimen. Nah, tentu saja ini yang perlu kita atasi, segera kita atasi, khususnya mengenai infrastruktur saluran yang kita benahi. Kalau kita tahu bahwa aspal ini musuhnya adalah air. Ketika terjadi satu getaran kendaraan besar lewat, kemudian ada aspalnya tergenang air, maka akan terjadi erosi terhadap permukaan, sehingga akan sekaligus jalan itu levelingnya akan rusak, jalan apa. Pak, solusinya apa, Pak? Solusinya jadi bertahun-tahun gitu. Iya, ya namanya pembangunan satu perubahan yang terus-menerus. Memang jika kita melihat keadaan yang berubah-ubah, kita harus menyesuaikan. Dan kita perbaiki infrastrukturnya, kesadaran masyarakat bercocok tanam yang perlu kita ingatkan. Semuanya lah, dari berbagai pemangku kepentingan harus ikut di dalam.